Halo, selamat pagi anak-anak Miss sekalian, apa kabar? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat. Sambutlah salam hangat dari Miss. Selamat pagi, kita memulai aktivitas belajar kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Nah, pelajaran mengenai karya seni rupa dua dimensi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Miss mau mengulas kembali. Nah, kebetulan di dalam buku kita kelas 12 ini pelajarannya itu mengulas pembelajaran di kelas 10 dan 11. Baiklah, kita ulang kembali mengenai pengertian seni rupa. Seni rupa merupakan sebuah cabang seni yang mengapresiasikan pengalaman artistik manusia ke dalam sebuah bentuk yang dapat diraba oleh tangan dan ditangkap oleh mata, dan dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama atau berulang-ulang. Jenis-jenis seni rupa. Yang pertama adalah jenis seni rupa berdasarkan dimensi, yaitu seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Ya, secara penjelasan deskripsinya kamu sekalian pasti sudah paham. Ya, kalau dia karya seni rupa dua dimensi, yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar yang hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Kalau dia seni rupa tiga dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan volume. Dia dapat dilihat dari berbagai arah. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis seni rupa berdasarkan fungsi. Kita masuk pada seni rupa murni dan seni rupa terapan, di mana seni rupa murni ini merupakan karya seni rupa yang mengutamakan fungsi keindahan, sementara dalam seni rupa terapan lebih mengutamakan fungsi pakai. Ya, ini sudah sangat sering kalian dengar. Nah, apa itu fungsi daripada seni rupa? Yang pertama, memuaskan batin seniman penciptanya atau memberikan kepuasan tersendiri, memberikan keindahan yang dapat dinikmati secara luas dengan penilaian yang berbeda, menyampaikan nilai-nilai budaya dan ekspresi seniman sebagai benda kebutuhan sehari-hari atau benda praktis, sebagai sarana ritual keagamaan, sebagai alat untuk mengenang suatu peristiwa tertentu. Nah, ya. Nah, di sini juga Miss akan membahas mengenai unsur-unsur seni rupa. Unsur seni rupa yang pertama adalah titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Ya, ini semua sudah pernah kamu pelajari. Miss hanya mengulas kembali agar kamu tidak melupakan pelajaran yang sudah berlalu. Nah, boleh kalian lihat lagi. Kita membahas lagi dari atas. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling dasar. Nah, setelah itu adalah garis. Garis ini ada dia disebut dengan garis lengkung. Ya, garis lurus, lengkung, panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, berombak, putus-putus, patah-patah, spiral, dan lain-lain. Ya, nah, sedangkan menurut wujudnya garis dapat dibedakan menjadi garis nyata dan garis semu. Jika dikatakan garis nyata, yaitu garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan lengkung. Garis semu merupakan garis yang muncul karena adanya kesan balance pada bidang, warna, atau ruang. Yang ketiga adalah bidang, ya, merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Nah, yang keempat adalah bentuk. Nah, bentuk ini memiliki jenisnya lagi. Ada bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Jika dikatakan bentuk geometris, dia mencakup seperti bentuk kubistis, silindris, ya. Nah, kalau dia bentuk non-geometris berarti bentuk berupa bentuk yang meniru bentuk alam, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian yang kelima adalah ruang. Ruang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ruang dalam bentuk nyata, misalnya ruangan kamar, ruang tamu, atau ruang yang lain-lain yang ada di sekitar kita. Kemudian ruang dalam bentuk hayalan, ilusi, misalnya ruangan yang terkesan dari sebuah lukisan. Ya, ada lukisan yang menceritakan tentang sebuah tempat, contoh swalayan. Situasi swalayan itulah yang digambarkannya. Nah, kemudian warna. Nah, warna ini merupakan
salah satu unsur yang paling menarik dari seluruh unsur seni rupa. Kenapa? Karena warna inilah yang membuat kecerahan pada lukisan atau gambaran yang kalian buat, ya. Ini juga sudah jelas kamu pelajari di kelas 10, bahkan di SMP sudah dipelajarin mengenai warna pokok primer, warna sekunder, tersier, ya, dan lain-lain, ya. Bagaimana perpaduan warna jika merah dicampur dengan kuning akan menghasilkan jingga. Ini sudah kamu pelajari di kelas 11. Nah, selanjutnya adalah tekstur dan yang ditutup dengan gelap terang. Ya, ini sudah cukup paham Miss Rasa karena sudah lama kamu pelajari. Nah, teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Teknik berkarya seni rupa 2 dimensi ini ada banyak, ya. Apa sih itu teknik? Teknik merupakan suatu cara yang digunakan untuk proses pembuatan karya seni. Ya, untuk proses pembuatan karya seni rupa, ya, ada teknik linear, teknik blok, teknik arsil, dusel, pointillis, akuarel, plakat, kolase, mozaik, teknik menganyam, dan lain sebagainya, ya. Keseluruhan teknik ini boleh kamu gunakan dalam membuat sebuah karyamu, baik karya seni rupa 2 dimensi maupun karya yang lain, ya. Kemudian kamu mungkin merasa, loh, kenapa ini diulas kembali? Bahkan kita di kelas 12 ini kembali lagi membahas mengenai media dalam berkarya seni rupa. Namun, boleh kamu lihat nanti di buku, ya. Miss belum ajarkan semua, kamu cukup membaca kembali. Untuk materi berikutnya akan Miss jelaskan kembali mengenai medianya, ya. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Miss harap kalian tidak bosan-bosannya belajar seni, tetap semangat, hidup sehat, ya, agar kita terhindar dari COVID dan kita boleh belajar seperti biasa di sekolah. Nah, untuk tugas kamu di rumah, kamu boleh membuka buku halaman 6, buku paket. Kerjakan latihan, ya, mengisi tabel yang dari buku paket halaman 6, isi berdasarkan gambar yang ada di dalam buku tersebut. Nah, tugas kamu kirimkan ke WA Miss. Ini kebetulan nomor WA Miss yang baru, nomor Miss, WA Miss yang lama itu sedang dalam perbaikan nomornya, jadi harap maklum, ya. Nah, tugas kamu itu dikumpul paling lama hari Senin, tanggal 27 Juli, ya. Deadline tugasnya hari Senin, tanggal 27 Juli. Oke, baiklah. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya kembali. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat dari